أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di sini. Mohon maaf minggu kemarin kata Allah pas Allah kasih ujian atau badannya atau kurang enak terus gilak terus. Nah, mungkin kalian ngisi ngaji sini sudah sentuh kan benar enak. Nah, alhamdulillah sudah Allah beri kesehatan sehingga bisa mengisi lagi. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad mengenai masih membahas di bab tentang lemah lembut. Hadis nomor 465. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangkitkanlah mereka yang tergelincir. Maksudnya adalah maafkanlah dari kesalahannya. Hadis riwayat Nasai, Ahmad, Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya sikap lemah lembut itu bisa berupa perkataan maupun perbuatan. Kalau perkataan, ya misalkan dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyakitkan, yang intonasinya tidak keras-keras. Itu kalau perkataan. Nah, kalau untuk perbuatan, salah satunya adalah yang diberikan, yang dikisahkan di dalam hadis ini. Ya, lemah lembut dalam bentuk perbuatan. Yaitu apa? Yaitu di sini kalau arti harfiahnya, bangkitkanlah mereka yang tergelincir. Maksudnya di sini adalah disuruh memaafkan orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang memang salahnya itu salah tidak sengaja atau salah sekali saja. Maka sikap lemah lembut kepada orang seperti ini adalah dengan memaafkannya. Kenapa di sini disebut sebagai orang yang tergelincir? Nah, kan kita tahu manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang memang senang berbuat baik, ya sifat utamanya itu adalah berbuat baik, tapi ada juga yang sifat utamanya kesehariannya itu berbuat buruk. Akan tetapi
sebaik apapun manusia, sesoleh apapun manusia, ada kalanya dia berbuat salah, ada kalanya dia tergelincir, ada kalanya dia berbuat dosa. Maka ketika kita menghadapi orang baik yang berbuat salah, maka sikapnya harus berbeda kalau dengan menghadapi orang-orang yang penjahat, orang-orang yang memang aslinya sifatnya jahat. Misalkan ada ustadz, ya ustadz pernah berbuat salah bukan Pak? Pernah, sering malahan. Ada salahnya. Salahnya kecil atau besar? Ya kadang kecil, kadang besar. Ya. Bahkan ulama-ulama pun ada yang punya kesalahan besar. Ya, beberapa ulama pendapat-pendapatnya ada yang masuk ke kategori masuk ke sesat atau ajaran bid'ah. Maka ketika mendapati seperti ini, jangan kita langsung lihat kesalahannya. Wah salah langsung ditolak, langsung dimarahin. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita lihat orangnya yang berbuat salah. Kalau memang dia itu orang yang aslinya baik, ya, yang memang aslinya soleh, mung pas tergelincir saja, mung pas alfa, mung pas lupa sehingga ada berbuat salahnya, maka hendaklah bagi kita untuk memaafkannya. Jangan langsung disalahkan. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini salah dikit langsung ditolak. Misalnya ada ustadz salah pendapat, langsung wah itu ustadz sesat, masuk itu ustadz bid'ah, ini ustadz takfiri, ustadz wahabi. Wah itu begitu salah dikit langsung seperti itu. Nah ini kan tidak boleh. Berilah kesempatan, ya berilah rasa maafkan kita. Jangan langsung dijauhi, jangan langsung disalahkan. Beda kalau memang orangnya itu yang memang jahat, orang yang sering berbuat salah, orang yang memang sering berbuat buruk. Dia berbuat buruk, ya kita langsung salahkan. Lah memang itu sudah menjadi kebiasaannya. Maka beda antara ulama yang punya kesalahan pendapat ya, dengan orang awam atau orang ahli bid'ah yang punya kesalahan pendapat. Kalau orang bid'ah, orang sesat, ya memang alirannya sesat, ajarannya sesat, harus kita salahkan. Tapi kalau misalkan ulama ada yang punya pendapat salah, ada punya kekeliruan dalam berpendapat, ya kita tolak pendapatnya, tapi ulamanya tetap kita hormati. Jangan langsung kita tolak semuanya. Tadi kita maafkan kesalahannya. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau pas salah, kalau pas lupa, ya sebagai sifat lemah lembut kita berlapang dada untuk memaafkan mereka. Kemudian ada nomor 466 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sifat zalim itu kecuali akan menghinakan pelakunya, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan suka pada sifat kasih sayang. Hadis riwayat Qudai, derajatnya sahih. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa sikap zalim, ya, sikap kasar, sikap buruk kepada sesama itu akan membawa kehinaan bagi pelakunya.
yang akan menurunkan derajatnya di hadapan orang lain dan di hadapan Allah Ta'ala. Maka ketika sifat zalim itu menghinakan, sebaliknya orang yang punya sifat lemah lembut, kasih sayang, saling menghormati antar sesama, maka mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti ini? Karena sifat dasar kita, ya, sifat manusia itu ingin diperlakukan dengan lemah lembut. Di sini ada Bapak Ibu yang ingin diperlakukan kasar, yang senang dibentak-bentak, yang senang diejek, yang senang dijelek-jelekan, ada Pak? Tidak ada. Kecuali mohon maaf orang-orang yang memang punya kelainan mental, ya. Nggak ada orang yang suka dijelek-jelekkan, suka dikasarin, nggak ada. Semua orang ingin supaya orang itu berlemah lembut kepadanya, supaya ayahnya lemah lembut sama dia, ibunya sayang sama dia, anaknya sayang sama dia, tetangganya itu sayang sama dia. Itu semua orang itu pengen seperti itu. Maka kalau kita ingin supaya orang itu lemah lembut sama kita, maka harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan apa? Ya dengan lemah lembut kepada orang lain, terutama dengan keluarga kita. Sering saya ingatkan ya, para ulama berkata, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Kalau kita ingin orang itu lemah lembut sama kita, ya harus kita mulai dulu. Kita lemah lembut sama orang lain, baru insya Allah orang akan membalas kelembutan kita. Kalau kita tidak lemah lembut, ya jangan mengharapkan orang lain lemah lembut sama kita. Kalau kita tidak sayang, ya jangan mengharapkan mereka sayang sama kita. Nah, penting bagaimana kita lemah lembut kepada orang tua kita, kepada istri dan suami kita, kepada anak-anak kita juga. Tapi perlu kita ingat bahwa lembut itu bukan berarti memanjakan. Ada buat saya harus lemah lembut sama anak, berarti tidak boleh dimarahi, tidak boleh ditegur, tidak boleh dinasihati. Ya bukan seperti itu. Beda antara lembut dengan memanjakan. Kalau lembut, ketika anak berbuat salah, ya tetap harus tegas. Dihukum ya dihukum, dimarahin ya dimarahin. Tapi ketika menghukum, ketika memarahi, kita menghindar dari kata-kata yang buruk. Ya, dari menjelek-jelekkan, dari merendahkan martabatnya. Jangan sampai kok karena marah sama anak sampai mengeluarkan kata-kata makian, mengeluarkan nama-nama hewan. Nah, sepertinya tidak baik. Ya marah silahkan marah, tegas harus tegas. Ya, tapi juga tegas itu juga tetap harus lemah lembut juga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor 467. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu seorang pemalu, ya, lebih malu dari gadis yang dipinggit. Nah, dipinggit itu maksudnya anak gadis yang di rumah terus, gitu ya. Anak gadis yang jarang keluyuran, ya, yang jarang kemana-mana, sering diam di rumah. Nah, biasanya kan yang perempuan diam di rumah terus kan karena jarang berinteraksi dengan orang lain, akhirnya jadi
Malu ya, mau ngomong sama orang lain, diem-diem saja. Tidak tidak kurang berani atau kurang ada rasa malu ketika bertemu dengan orang lain. Maka kata para sahabat, Rasulullah ini punya sifat pemalu. Maka ketika malu ini adalah sifat dari Rasulullah, berarti hal yang baik atau yang buruk, Pak? Ketika malu adalah sifat Rasulullah, itu hal yang baik atau yang buruk? Baik. Berarti ketika punya sifat malu, itu adalah akhlak yang mulia. Nah, yang buruk itu namanya sifat minder. Bedanya apa antara malu dan minder? Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian Abu Sa'id melanjutkan, apabila beliau tidak senang pada sesuatu, maka kami mengetahuinya dari mimik wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi sahabat menjelaskan bahwa ketika Rasulullah itu marah, Rasulullah itu tidak senang, itu terlihat dari mukanya. Nah, ini menunjukkan kelembutan beliau, menunjukkan sifat lemah lembut dari Rasulullah, yaitu apa? Ketika beliau marah, ketika beliau tidak suka, itu tidak langsung dilabrak, tidak langsung belak-belakan, tidak langsung berkata kasar, tidak. Ya, tapi hanya dengan raut wajahnya saja. Dan alhamdulillah juga sahabat juga termasuk orang-orang yang peka. Wah, kalau Rasulullah itu mukanya berubah langsung, wah ini berarti tidak suka, langsung ditinggalkan. Wah ini Rasulullah suka, langsung dikerjakan. Berarti kan peka dengan mukanya Rasul. Soalnya kadang-kadang nih anak sekarang apalagi itu sering banget ya Pak, tidak peka. Kalau belum dibentak, belum dimarahin, belum bangun. Lagi ribut, saya ngajar di kelas. Wah, ribut sekali, ngobrol semuanya. Gurunya berdiri, ya diliatin terus. Gak nyadar-nyadar. Tetap ribut aja. Gak peduli dengan tatapan gurunya. Berarti kan kepekaannya masih kurang. Belum dimarahi, belum di. Kalau para sahabat, itu langsung saking hormatnya sama Rasul, saking sayangnya sama Rasul, Rasul mukanya berubah dikit, wah langsung kelihatan, wah ini senang berarti. Mukanya cemberut, sedikit masam saja, wah ini berarti tidak senang. Mukanya merah, berarti lagi marah. Kemudian tadi kita bahas ya, apa bedanya antara malu dan minder? Kenapa malu itu dikatakan baik, sedangkan minder itu dikatakan buruk? Maka yang disebut dengan rasa malu adalah perasaan yang membuat kita enggan untuk berbuat buruk. Itu namanya malu. Misalkan gak mau mabuk-mabukan, gak mau meninggalkan sholat karena takut dikatain orang, takut dilihat orang, tidak mau zina, tidak mau pacaran. Ini namanya rasa malu. Kebalikannya, yang disebut minder ketika dia malu untuk ketika perasaan itu membuat dia enggan untuk berbuat baik. Misalkan, Mbak, kenapa kok gak berjilbab? Malu Pak, takut diomongin orang, takut dikatain soleh, takut dikatain ninja, segala macam seperti itu. Nah kalau seperti ini bukan malu,
ini minder karena dia enggan, ya dia tidak mau berbuat yang baik karena takut dengan omongan orang. Dan ini adalah perkara yang buruk, tidak boleh dilakukan. Maka orang disebut tadi orang yang malu, ya, karena disebut akhlak yang mulia, karena dia enggan untuk berbuat yang buruk. Makanya kalau dalam perbuatan baik itu tidak ada kata malu, tidak ada kata minder. Jangan sampai kalau kita takut beribadah, kita takut berbuat baik karena tidak mau mendengarkan omongan orang, takut dengan apa yang orang katakan. Tadi misalkan takut untuk berjilbab, takut untuk sholat jamaah, takut untuk ikut ngaji, takut ikut organisasi, takut untuk menasehati. Ini tidak boleh. Ketakutan dalam berbuat kebaikan termasuk hal yang buruk. Harus berani. Kalau masalah kebaikan, ya, maka tadi tidak ada yang kita takuti selain Allah Ta'ala. La tahzan innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, gak usah takut, Allah yang akan membersamai kita semua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk ke hadis 468. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perilaku yang baik, penampilan yang baik, dan hemat adalah termasuk sebagian dari 70 tanda kenabian. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Al-Baihaqi, derajatnya sahih. Maka di sini hadis ini menyebutkan 3 sifat yang Nabi katakan sebagai sifatnya para nabi. Berarti sifat yang baik ya Pak ya? Karena sifatnya dikatakan sebagai sifatnya para nabi. Jadi kalau dikatakan sifat nabi itu termasuk sifat-sifat yang paling mulia. Maka yang dua pertama itu termasuk dari bentuk lemah lembut dalam bentuk perbuatan, yaitu perilaku yang baik, ya, termasuk apa ya? Termasuk cara bicara, cara bersikap, cara berjalan dan sebagainya, dan penampilan yang baik, memakai pakaian yang rapi, tidak kucel, tidak norak dan enak dilihat. Maka di sini Islam mengajarkan orang Muslim sejati itu harus dijaga dua-duanya, harus menjaga penampilannya, juga harus menjaga perilakunya. Karena ada orang yang hanya punya salah satu atau malah dua-duanya tidak punya. Ada orang yang penampilannya bagus, ya, bajunya keren, rapi, stylish, enak dilihat. Kalau kita lihat tuh gantengnya itu sampai langit loh. Udah kayak matahari bersinar di gantengannya. Tapi begitu dia membuka mulutnya, wah itu yang keluar kata-kata kosor, kasar, kata-kata kotor, kata-kata makian. Kan tidak enak, orang-orang jadi menjauhinya. Kebalikannya juga sama. Ada orang yang perilakunya baik, ya, suka menolong, ramah, tapi penampilannya tidak dijaga. Rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, terus dekil, bau keringat. Ini orang-orang juga tetap akan menjauh.
walaupun dia orangnya baik, tidak tahan dengan penampilannya yang buruk. Dan yang namanya penampilan baik itu tidak harus pakai pakaian mewah, betul ya Pak? Penampilan baik itu ya rapi, bersih, tidak bau keringat. Apalagi kalau orang sudah kotor, sudah dekil, bau, perilakunya jelek lagi. Wah, ini sudah jelek kuadrat gitu. Orang sudah menjauh, tambah jauh lagi. Nggak ada baiknya. Tapi kalau Islam mengajarkan harus duanya, menjaga penampilan juga menjaga perilaku. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan sifat yang termasuk sifat kenabian adalah hemat atau tidak berlebihan. Dalam apa? Dalam segala hal. Dalam hal makanan, pakaian, bahkan dalam hal ibadah, semuanya tidak boleh berlebihan. Karena yang berlebihan itu pasti akan membawa kebinasaan. Dan yang dimaksud berlebihan itu seperti apa? Berlebihan ketika melanggar atau melampaui batas syariat. Misalkan sholat wajib waktunya berapa? 5 kali. Kok sholatnya jadi 4 kali atau sholatnya jadi 6 kali, 7 kali, itu kan melanggar syariat. Nah, itu termasuk berlebihan. Kemudian hadis 469 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu saat aku berada di atas unta yang membawa beban berat. Ini Aisyah naik unta yang sedang banyak muatannya sehingga susah dikendalikan. Ya, disuruh maju malah mundur, disuruh belok kanan malah belok kiri. Karena untanya itu keberatan muatan. Nah, karena sebenarnya Aisyah akhirnya agak marah, agak jengkel dengan untanya. Maka Rasulullah langsung menasihati beliau. Nabi berkata, bersikap lemah lembutlah, tidaklah sikap lemah lembut pada sesuatu itu kecuali akan memperindahnya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan menghinakannya. Maka di sini Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, itu kok hewan pada unta, ya berlemah lembutlah, jangan marah-marah, jangan kesel. Karena kata Rasulullah, orang yang lemah lembut itu akan memperindah jiwanya, memperindah dirinya sehingga disayang oleh Allah dan seluruh makhluk. Ketika dia punya sikap lemah lembut, orang akan dekat dengannya, orang akan senang bertemu dengan dia. Tapi kalau lemah lembut itu dicabut dari hatinya, dia menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang senang berkata-kata yang buruk, maka orang juga akan jauh dari dirinya. Dan di sini kita lihat bagaimana Rasulullah itu memerintahkan kita berlemah lembut bahkan kepada hewan. Gimana caranya dengan hewan? Ya dengan merawatnya dengan baik, tidak memukulinya, tidak mencambuknya, tidak membentak-bentaknya. Harus sering-sering dielus-elus, dikasih makan yang baik. Ketika kepada hewan saja kita diperintahkan untuk berlemah lembut, apalagi kepada sesama manusia. Jangan sampai kebalikannya, sama hewan dia baik, sama peliharaannya dia perhatian, sama orang lain malah cuek,
tidak mau membantu, tidak mau menolong, tidak mau bertegur sapa. Apalagi tadi tidak ada berlemah lembut pada sama manusia. Kalau sama binatang itu sayangnya luar biasa. Nah, sepertinya tidak boleh. Sama hewan dia lemah lembut, sama manusia harus lebih lemah lembut lagi. Kemudian hadis nomor 470. Nah, ini hadis terakhir dari bab tentang sifat lemah lembut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah sifat kikir, karena itu yang mencelakakan kaum sebelum kamu hingga mereka menumpahkan darahnya dan memutuskan hubungannya, dan kezaliman menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Maka ini kenapa kok dimasukkan di dalam bab lemah lembut, karena di bagian terakhir di mana Rasulullah mengatakan kezaliman itu termasuk dosa yang akan membawa kegelapan di hari kiamat. Dan orang yang tidak lemah lembut kepada sesama itu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian di awal hadis Rasulullah mengingatkan kita tentang sifat kikir, dan beliau memerintahkan untuk menjauhi sifat tersebut. Kenapa? Karena banyak sekali kejelekannya. Dan di sini Rasulullah menyebutkan 3 akibat buruk dari sifat pelit, sifat kikir. Yang pertama apa? Rasulullah mengatakan sifat kikir itu membinasakan kaum-kaum sebelum kamu. Kenapa kok bisa binasa? Karena sejatinya orang kikir adalah orang yang suudzon kepada Allah Ta'ala. Kok bisa? Kan kita tahu Allah menyuruh kita untuk sedekah. Allah menyuruh kita untuk infak. Kok kita tidak mau melaksanakan perintah Allah? Karena takut miskin, karena takut hartanya habis, karena takut uangnya berkurang, maka seakan-akan kita itu tidak yakin dengan rezeki Allah. Seakan-akan kita ragu dengan apa yang Allah janjikan. Ini kan suudzon sama Allah. Maka orang-orang yang suudzon dengan Allah, tidak percaya rahmat Allah, hidupnya itu akan celaka. Celakanya bagaimana? Pasti tidak akan merasakan kebahagiaan. Isinya itu was-was terus. Setiap hari itu mikir, duitnya cukup enggak, duitnya cukup enggak, duitnya masih enggak, duitnya sisa enggak. Itu aja yang dipikirkan. Kayaknya setiap hari isinya was-was, cemas. Enggak ada rasa bahagia, enggak ada rasa tenang. Beda dengan orang yang sudah tawakal ala Allah, semuanya sama Allah. Apa-apa? La haula wala quwata illa billah. Apapun masalahnya, tidak ada daya dan kuasa selain dari Allah Ta'ala. Kita serahkan semuanya sama Allah. Akan tenang hati kita. Gak akan mikir kemana-mana. Beda dengan tadi orang yang suudzon, yang tidak percaya dengan rahmat Allah. Kemudian yang kedua, kikir itu bisa menjadikan orang itu saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena orang pelit itu pasti orang yang rakus. Tidak puas dengan hartanya sendiri, dia pengen hartanya orang lain. Tidak peduli apapun caranya, dia ingin mengambilnya. Akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Saling menumpahkan darah untuk merampas hartanya. Dan yang ketiga,
kikir itu dapat memutuskan silaturahmi. Ya, karena saudara saling berebut harta, saling sengketa warisan, ya. Kakaknya pengen ini, adiknya pengen ini, bapaknya pengen ini, paman-pamannya pengen nimbrung semuanya. Akhirnya karena sengketa, silaturahim yang kekerabatan yang tadinya erat jadi terputus. Yang semulanya jadi saudara dekat jadi musuh bebuyutan. Kenapa? Karena mereka semua kikir, tidak mau mengalah, ingin mengambil sebanyak-banyaknya. Inilah 3 sifat yang merupakan akibat buruk dari orang-orang yang kikir. Kemudian kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang bergaya hidup sederhana. Maka hadis nomor 471, Katsir bin Ubaid berkata, aku mau masuk rumah Aisyah, lalu ia berkata, tahan, jangan masuk dulu hingga aku menjahit tutup mukaku. Jadi sahabat ingin bertamu kepada Aisyah, tapi Aisyah, jangan masuk dulu. Ini cadarnya itu masih sobek, tak jahit dulu karena cadarnya cuma 1 ini saja. Nanti kalau sudah jahit baru masuk. Akhirnya aku menahan untuk tidak masuk, lalu aku berkata, wahai Ummul Mukminin, kalau aku keluar dan mengabarkan kepada mereka tentang ini, maksudnya tentang Aisyah itu kok pakaiannya jahitan, sudah rusak kok masih dijahit, tidak beli yang baru saja, maka mereka akan menganggapmu kikir. Maka Aisyah berkata, lihatlah kondisimu, sesungguhnya tidak ada yang baru bagi yang tidak menggunakan yang lama. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini Aisyah ingin mengajarkan kita tentang bagaimana hidup sederhana. Beliau mencontohkan ketika menggunakan pakaian itu tidak langsung ganti, rusak dikit ganti, jelek dikit ganti, enggak. Bahkan ketika sobek masih dijahit kemudian dipakai lagi. Sampai-sampai tadi sahabat mengatakan, wahai Ibunda Aisyah, ini kalau orang-orang tahu kamu dikira sebagai orang yang pelit karena tidak mau mengeluarkan untuk kebutuhannya. Tapi apakah Aisyah itu pelit? Kan tidak. Aisyah itu merupakan orang yang paling dermawan. Setiap punya uang pasti disedekahkan. Tapi di sini beliau ingin mengajarkan bagaimana hidup yang sederhana. Karena beliau mengatakan, kalau orang itu mau merasakan indahnya punya barang yang baru, dia harus memakai baju-baju yang lama. Sering pakai yang lama dulu, baru bisa merasakan indahnya punya barang baru. Maka hidup sederhana itu bagaimana? Ya hidup secukupnya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Contohnya masalah baju. Jangan sampai kok ketika punya baju sobek dikit, beli baru. Jelek dikit langsung beli baru. Ada model terbaru, beli. Akhirnya bajunya menumpuk di lemari. Demikian ibu-ibu nek baju lemari lebih dari 1 lemari betul Bu? Lebih. Jadi kita menginginkan baju sebanyak itu dipakai semua betul Pak? Ya paling setahun sekali ge. Alhamdulillah kan ya. Ini kan termasuk ya agak berlebihan. Ya. Nah baju banyak gini apa hujan. Cuma memenuhi tempat, nggak pernah
pakai. Orang hidup sederhana, ya baju secukupnya saja, memang sering digunakan. Kalau misalnya punya uang, punya rezeki lebih, daripada buat beli baju baru, kan mending untuk infak, untuk sedekah, untuk mencari pahala. Ini baju kan yang penting baju harian, baju kerja, baju kondangan, yang baju acara-acara kajian, sudah cukup. Nah, kula mawon niku baju napa baju niku paling mboten enten setunggal lemari, Pak. Masih gabung sama punya adik sama punya ibu. Jadi paling saya itu baju itu, Pak, satu rak baju baju koko, baju jubah. Satu rak itu baju sekolah seragam. Satu rak baju umum, kaos kaos, celana, satu rak lagi sarung. Nah itu toh bajunya. Itu setengah lemari, betul setengah lemari itu cukup. Jadi tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Kalau memang baju lama masih bagus, tidak usah beli yang baru. Kecuali kalau memang ketika kita beli baru, baju yang lama kita kasihkan kepada yang membutuhkan. Kenapa? Jadi di lemari itu tidak numpuk baju. Sudah lemari satu, lemari dua, nanti tambah plastik, tambah tas, tambah gudang di mana baju apa toko pakaian. Contoh lain misalnya soal makanan. Kalau makanan ya berarti apa saja yang dikasih Allah ya kita makan. Gak usah sering-sering jajan, sering makan di luar. Atau yang paling parahnya ada yang ketika dikasih makan ngambilnya banyak, tapi kemudian disisain dan sisanya dibuang. Ini kan mana? Ya mungkin modele sudah dijatah ya mungkin ya gimana lagi ya Pak ya sudah dijatah nggih. Kan ada sing ngaji sing pun dipiring-piringi kan nek nggak mau dimakan ya mubazir tapi nek dimakan ya enggak habis nah kan dilema nggih. Nah saya nek kayak gitu coba kan Pak cari tolong sebelahnya atau yang kira-kira masih muda, Mas tak tambahi mau apa tidak. Jadi sebelum dimakan ya, ampun sisa Mas tiap kalau sisa terus tolong enteke ya enggak. Jangan seperti itu. Tapi sebelum dimakan coba kita kira-kira mau enggak habis, coba cari yang muda-muda yang kira-kira masih kuat makannya. Nanya Mas, ini kok saya kayaknya enggak habis, tak tambahin boleh mau atau tidak. Tapi insya Allah orang-orang mau ya Pak ya. Nambah makanan kok enggak mau. Mesti mau insya Allah. Nah baru ditambah baru dihabiskan. Jangan ya kadang-kadang roto nek ngelihat itu Pak pas ngaji niku nggih roto pripun nggih. Sisa-sisanya itu ya Allah maneman. Kan termasuk mubazir. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini ini contoh bagaimana kita itu hidup sederhana. Karena yang tadi yang namanya uang itu tidak tumbuh dari pohon. Kan semuanya sudah tahu bagaimana susahnya mencari uang, susahnya mencari rezeki. Nah, kalau sudah punya rezeki, ya jangan digunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Digunakan untuk bermewah-mewah. Simpanlah baik untuk tabungan atau malah gunakan untuk infak atau sedekah. Kalau yang buat kehidupan, buat dunia, ya secukupnya saja. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab karunia bagi hamba yang lemah
lembut. Hadis nomor 472 dari Abdullah bin Mughaffil, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu adalah maha lembut. Ya. Jadi Allah itu punya nama Ar-Rafiq, artinya adalah yang maha lembut. Dan Allah itu juga mencintai sikap lemah lembut. Ya. Maka orang yang lemah lembut akan dicintai oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau dia berbuat kasar, berarti akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia memberi balasan kepada sikap lemah lembut apa yang tidak diberikan kepada sikap kasar. Maka bagi orang yang punya sikap lemah lembut, Allah memberikan pahala yang lebih, keistimewaan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa kelebihannya? Allah akan mengharumkan namanya. Jadi orang yang lemah lembut akan dikenal oleh orang. Jadi orang senang dengan dia. Wah, ini kalau orang bergaul sama si A, ini orangnya baik, enak diajak ngobrol, tidak suka kasar. Yang kedua, orang yang lemah lembut hatinya akan tenang. Kenapa? Karena ketika dia lemah lembut, insya Allah tidak ada musuh, ya, tidak ada yang membenci, sehingga hidupnya sentosa. Dan yang ketiga, orang yang lemah lembut akan diberikan semangat untuk beramal. Dan di akhirat akan mendapatkan pahala dan surga. Berarti kalau orang yang kasar, orang yang berkata-kata buruk, berkelakuan buruk, berarti akan mendapatkan yang sebaliknya. Orang yang kasar berarti namanya akan buruk, ya. Hatinya akan tidak tenang, sering cemas, was-was, dan tidak semangat atau malas untuk beramal. Sangat di neraka, naudzubillah, mendapatkan sebenarnya masih satu hadis lagi, tapi ini sudah waktu syuruk, ya. Nanti insya Allah yang hadis terakhir ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bab bagaimana menenteramkan atau membuat hati tenang. Maka sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu, Ibu, Bapak? Kalau tidak ada, ngomong. Yeah. Oke. Tapi di sini kalau punya pakaian entah itu cuma dikasih sama orang. Ya pakaiannya memang banyak sih. Kadang-kadang pakai materialnya cukup. Iya. Setelah itu karena pakaian itu kasih orang, gimana Kak? Nah, jadi begini, ada dua ya Pak, soal membeli baju sama menyimpan baju. Kalau pertama kita membeli baju, sederhana itu bagaimana? Ya membeli baju sesuai dengan kemampuan kita. Disebut berlebihan ketika tadi uangnya pas-pasan kok maksa beli baru. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau misalkan mampu beli baju, ya, kan nggak apa-apa ya. Maksudnya kan, wah saya uangnya memang lumayan, kemudian saya pengen beli baju. Nah, kok bajunya sudah banyak, itu bisa pilih dua. Jangan beli baju dulu. Jadi ya nggak boleh menumpuk baju, ya. Kan jadikan bajunya jadi tidak terpakai sia-sia.
Nah, kalau masih ada baju yang banyak dan dia mau beli baju, punya dua pilihan. Pertama, jangan beli baju dulu, baju yang lama dipakai sampai rusak. Yang kedua, oke, nggak apa-apa beli baju, tapi baju yang lama itu disedekahkan. Jadi supaya tidak menumpuk. Kan dua-duanya insya Allah tetap dapat pahala. Yang pertama, dia tidak beli baju, uangnya bisa buat infak. Yang kedua, dia beli baju, tapi baju yang lama dia juga sedekahkan. Betul ya Pak? Jadi bukan berarti tidak boleh beli baju sama sekali. Kalau kita memang mampu, kalau silakan beli baju baru. Tapi ya ketika kita beli baju, yang nggak boleh itu menumpuk bajunya. Jadi bajunya itu numpuk di lemari, tidak terpakai, nggak jamuran, tumpukan sampai tadi berlemari-lemari, paling keluar cuma setahun sekali, kan mana-mana. Mending dikasihkan sama orang. Cukuplah kita pilih baju yang memang yang baru atau yang sudah masih digunakan, yang lain kita sedekahkan atau kita berikan kepada yang membutuhkan. Benar ya Pak? Bang, ada lagi? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila ada hidayah wal inayah, nun wal qalabi ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.